Akhirnya punya juga setelah ngeceng dari zamannya PRJ 2024, gue ngeceng pengen helm ini, alhamdulillah kesampaian dengan livery yang gue mau. Jadi sekalian gue berterima kasih juga sama Bandung Helmet Gallery, akhirnya punya juga yang livery Peko Bagnaya untuk Suomi Speedjet ini. Buat teman-teman yang lagi cari helm dengan material yang udah teruji gitu ya, dengan harga yang kompetitif, dengan brand-brand yang positioningnya udah oke banget, kayaknya kalian perlu nonton video ini sampai beres, karena ini bakal menarik banget soal helm Suomi Speedjet. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas helm Suomi Speedjet. Ini yang terbaru top line open face helmet dari brand Suomi. Dan kita bakal bahas tuntas soal helm ini, dan kalau misalnya ngeliat, buat kalian yang seorang otomotif entusias yang udah biasa pakai helm full face dari brand-brand premium, kayaknya helm ini layak dipertimbangkan untuk jadiin daily driver kalian, helm open face harian kalian. Karena ini udah oke banget, dan juga buat teman-teman yang belum main di ranah premium, ini juga kayaknya wajib buat dijadiin wishlist helmet kalian buat masuk ke ranah-ranah helm premium. Banyak yang menarik, ada beberapa alasannya. Sekarang gue bakal bahas detailnya alasan apa yang bisa menguatkan helm ini bisa jadiin sebuah wishlist helmet buat kalian. Yang pertama itu soal brand identity dari si Suomi ya. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya brand Suomi ini udah terkenal secara internasional, udah masuk ke ajang balap tentunya, dan di lifestyle berkendara pun udah banyak yang pakai juga untuk brand Suomi. Dan selain itu, kalau misalnya kalian pakai helm dengan brand premium termasuk Suomi ini, jadi kayak ngasih profile statement gitu di pribadi kalian kalau misalnya gue ini paham atau ngerti soal riding gear gitu kan, yang emang concernnya ke soal safety, nggak cuma soal gaya doang, walaupun ya emang rata-rata mahal, cuman yang mahal itu safety-nya lebih aman, lebih teruji, dan soal materialnya pun ya udah nggak akan bercanda lagi, materialnya udah pasti oke di sini gitu. Itu alasan pertama soal brand identity dan juga brand positioning dari si Suomi. Lalu alasan kedua soal harganya. Jadi helm ini menurut gue sangat kompetitif untuk harganya. Harganya dengan fitur yang ditawarkan ini sangat ya bisa dibilang terjangkau, bisa dibilang juga kompetitif untuk kelasnya, karena harganya ini lebih murah dibandingkan helm open face second dari brand Jepang. Jadi harganya nggak lebih mahal dari harga secondnya open face brand-brand dari Jepang. Itu harganya ya jadinya lebih kompetitif untuk helm Suomi ini. Jadi layak banget dipertimbangkan dari segi harga. Dan alasan selanjutnya kenapa helm ini sangat menarik menurut gue itu soal materialnya. Selain soal harganya ya, jadi harganya berkaitan erat juga dengan si materialnya, karena dengan harga tersebut, dengan harga yang cukup kompetitif, ini tuh menggunakan material Tricarboco fiber composite. Jadi helm ini ringan banget untuk helm Suomi Speedjet ini. Dia bobotnya cuma 1350 gram. Tapi kalau misalnya gua timbang ini untuk yang size S, dia tuh cuma 1340 gram. Jadi helmnya super duper ringan untuk sebuah open face, dan shellnya pun dia terlihat compact, terlihat dimensinya pas banget, nggak berlebihan, karena emang dia punya dua shell size. Jadi ada size M dan L untuk outer shell. Jadi untuk yang size shellnya lebih kecil itu untuk size XS, S dan M. Sedangkan untuk yang size L, XL dan double XL dia pakai shell size yang lebih besar. Jadi ada dua shell size, itu yang menarik. Lalu IPS-nya dia juga punya dua shell size. Dengan hal tersebut, dengan punya dua IPS size, jadinya ergonomi fitmentnya jadi bisa pas banget sesuai dengan lingkar kepala kita. Itu yang menarik soal IPS size-nya. Dan juga untuk IPS-nya dia sudah menggunakan multi density IPS. Jadi ada layering untuk IPS-nya. Jadi dia bisa meredam impact secara gradual, dan juga jadi impact yang progresif itu bisa diredam secara gradual karena dia punya layar-layar yang berbeda untuk setiap IPS-nya. Jadi ya itu ya helm bukan helm mahal, cuman helm yang emang oke secara faktor keselamatan, memang rata-rata menggunakan multi density IPS gitu. Jadi oke untuk si fitur tersebut untuk soal keselamatannya. Menarik banget sih itu tuh. Nah, dengan material yang sudah menggunakan fiber composite, helmnya ringan, IPS-nya multi density, ditambah juga dengan fitur-fitur lainnya kayak lock system dan lainnya gitu ya, menjadikan helm itu punya sertifikasi yang emang udah dibilang cukup tinggi, yaitu ECE. Jadi mulai dari 2005 juga udah ada untuk sertifikasi dari si helm Suomi Speedjet ini gitu. Jadi ya selain mahal untuk si sertifikasinya,
fitur-fiturnya oke, dan materialnya juga ini oke banget, ini ringan banget. Dan sekarang kita lanjut ngebahas soal desainnya. Ini yang bakal banyak dipertimbangkan soal desainnya. Kali ini bisa cocok-cocokan sama karakter kalian atau enggak gitu ya. Untuk desainnya sebenarnya dia terlihat simple, elegan, tapi juga sporty. Jadi kalau misalnya mengutip sedikit dari datasheetnya si Suomi untuk helm Speedjet ini, di situ tertulis Speedjet is born for all motorcyclists who don't want to give up on safety even when traveling around the city. Jadi yang di highlight itu soal traveling around the city. Jadi emang sebenarnya secara karakter dibuatnya tuh ini untuk commuting, bukan untuk touring gitu ya. Cuman pengadaptasian Indonesia udah pasti pengen juga helm ini dipakai untuk touring karena emang harganya lebih mahal dibandingkan helm-helm yang biasa gitu kan ya. Jadi masa bang helm harga segitu nggak bisa dipakai touring? Sebenarnya bisa-bisa aja, itu jadinya pengadaptasian Indonesia udah pasti bakal dipakai touring. Cuman untuk dipakai touring berkaitan juga dengan fitmentnya, kira-kira fitmentnya seperti apa ntar gue bakal bahas di segmen akhir, dan juga ntar gue bakal bikin video yang terpisah road review soal helm Suomi Speedjet ini, concern ke soal dipakai di jalanannya gitu ya untuk si road reviewnya gitu. Jadi ntar lebih detail lagi untuk si fitment di situ gitu. Sekarang kita balik lagi ke desainnya. Untuk desainnya sendiri ya, tadi gue bilang ini helmnya simple, elegan, tapi juga sporty. Jadi untuk bagian atasnya, bagian topnya di sini dia tuh minimalis banget, lekukannya minim untuk bagian atas gitu ya. Sedangkan untuk bagian samping hingga ke belakang dia tuh ada streamline yang cukup kayak bergelombang gitu. Di sini yang bikin helmnya lebih sporty gitu, dan nggak berlebihan, nggak bikin terlalu agresif, karena spoilernya pun di sini minimalis. Spoilernya ini yang dikangenin gitu ya. Spoilernya nggak terlalu panjang, simple, bahkan nggak panjang sama sekali. Ini lebih kayak ke diffuser untuk outlet ventilation. Jadi oke banget, desainnya, sportinya dapat, elegannya dapat gitu untuk si helm Suomi Speedjet di sini. Dan kalau misalnya kalau dilihat-lihat, dia tuh kesannya kayak yang lebih tinggi, lebih menutup, lebih bisa mengcover area belakang kepala bagian bawah, kan ini lebih tinggi kelihatannya gitu untuk si desain Suomi Speedjet ini. Lalu untuk ventilasinya, di bagian top air ventilationnya di sini ada 2 buah top air ventilation, mekanismenya di sliding semuanya gitu, dan dia bentukannya memanjang ke belakang gitu. Posisinya lebih kayak di tengah banget, nggak agak ke depan, cuma di tengah banget untuk posisi ventilasinya. Dan untuk outlet ventilationnya dia ada di balik spoiler yang minimalis di sini. Ini ada outlet ventilation 2 buah, dan juga ada side ventilation untuk di bagian kiri. Dia kayak menyatu dengan mekanisme tuah sun visor di sini. Jadi ini tuah sun visor dan dia menyatu dengan side fan-nya. Kalau di bagian sebelah kanannya dia nggak ada tuas karena emang yang ada mekanisme apapun, hanya ada side fan aja di sini gitu. Jadi itu desainnya minimalis banget, simple banget. Gue suka banget dengan desain dari Suomi Speedjet ini, dan compact, size-nya compact banget ini, nggak gede gitu untuk cell size-nya. Dan karena kebetulan gue punya yang liverynya Pekko Bagnaya, sekalian gue bahas sedikit soal desain yang Pekko Bagnaya ini. Yang gue suka itu pertama dia punya tricolor, dia punya tiga warna utama, yaitu warna red fluo, warna hitam, dan juga warna putih. Dan bagian depan grafisnya ini kayak gradasi gitu, untuk grafisnya kayak gradasi, ke depannya makin hilang. Lalu di belakangnya ada gradasi yang warna abu, dan ada beberapa signatur dari si Pekko Bagnaya. Jadi ini ada signatur Pekko Bagnaya, ada hashtag Go Free. Lalu di bagian detail sebelah sampingnya di sini ada signaturnya juga 63 Pekko Official Fans Clubnya Pekko Bagnaya gitu. Dan di bagian belakang brandingannya simple, Suominya kecil di sini. Lalu ada tim VR46 Racing Design, dan untuk desainnya sendiri dibuat oleh Starline. Di sini ada logo Starline juga. Jadi oke. Untuk warnanya gue suka, bentuk grafisnya gue suka, nggak terlalu abstrak banget gitu ya, masih terlihat garis-garisnya, ada outline warna abu. Jadi oke untuk desain dari si Pekko Bagnaya di sini. Dan untuk brandingannya di depan ada logo oval Suomi, dan di samping juga ada logo oval Suomi. Jadi rame, cuman tetap manis, warnanya cuma tiga warna utama, jadi lebih enak ngelihatnya di jalan. Tetap terlihat eye catching juga warnanya di sini. Pasti orang-orang sedikit terdistraksi sama colorway ataupun desain livery dari si Pekko Bagnaya ini menurut gue ya gitu. Atau emang karena gue fansnya Pekko, atau karena cuma mirip doang sih kali ya.
Lalu lanjut ke bagian si visornya. Visor di sini dia menggunakan bahan polikarbonat. Bahannya polikarbonat, baik yang visor utamanya ataupun yang visor si sun visornya pun sama menggunakan polikarbonat. Dan untuk fiturnya sudah ada push pin untuk memasang anti fog, khususnya bermerek Pinlock, karena ini udah apa namanya? Aduh, lupa. Udah compatible sama Pinlock, sama anti fog bermerek Pinlock. Jadi dia udah compatible sama anti fog dengan merek Pinlock yang sudah Max Vision 70 kalau nggak salah untuk si helm Xiaomi Speedjet di sini. Dan juga fitur lainnya sudah ada visor lock di bagian kiri bawah, dan kalau dilihat-lihat emang visornya mirip sama NFJ ataupun TTRZ untuk bentuk visornya. Ini yang bikin gue penasaran, termasuk bentuk cheekpadnya pun waktu gue lihat pertama kali, wah kayaknya nih sama nih rasanya kayak NFJ ataupun sama kayak TTRZ gitu kan untuk si fitmentnya. Karena gue ngeliat dari si bentuk chin guardnya di sini, bentuk cheekpadnya tuh kayak yang mirip gitu. Detailnya pun sama nih, ada tulisan Xiaomi. Kalau yang KYT kan tulisannya di sini KYT, ini Xiaomi untuk detail-detailnya. Ada hook visor juga, rekatnya ini kurang lebih sama. Gue belum bisa mastiin sekarang sama atau enggaknya. Ntar gue coba juga di bagian road review bisa nggak tukeran visor gitu ya sama si NFJ di situ. Jadi ini yang bikin gue penasaran. Tapi sebenarnya waktu di bagian fitment ini rasanya beda. Ntar gue jelasin lagi deh soal fitment lebih detailnya di segmen akhir. Ternyata nggak sama, itu yang menarik gitu. Oke, jadi ini depannya mirip, cuman ternyata waktu dipakai ternyata beda untuk si fitmentnya. Itu di bagian si visornya gitu. Lalu kita masuk ke bagian si interiornya. Yang pertama kita bahas soal sistem pengunciannya dulu. Dia pengunciannya menggunakan Quick Release Micrometric Retention System yang sudah berbahan stainless. Di sini mirip dengan yang kayak TTRZ. Untuk lock sistemnya premium, karena emang ini helm juga brand premium. Nggak dibilang murah-murah banget juga. Ada sertifikasi ECE di chin strapnya di sini. Dan untuk materialnya sekilas waktu megang pertama kali, wah mirip kayak NFJ nih. Ternyata waktu dipegang ini beda dengan yang NFJ. Karena warnanya mirip, cuman waktu dipegang dia bahannya kayak lebih halus, fibers si kainnya tuh ternyata beda di sini. Dan misalnya menurut si datanya lagi, data dari Xiaomi itu kayak breathable juga. Si fabriknya dia bisa menyerap kelembaban juga, terus bisa maintain suhu optimal katanya begitu. Cuman untuk di negara tropis kayaknya tetap aja kepanasan kalau misalnya nggak buka visor gitu. Jadi nggak terlalu pengaruh juga sih sebenarnya biasanya gitu ya. Cuman seenggaknya ini bahannya kerasa lebih premium banget untuk kain dari si Xiaomi Speedjet di sini. Enak kerasa premiumnya, dan ini warnanya kayak warna abu biru gitu. Ternyata beda banget sama yang NFJ. Cuman yang sama tuh mungkin yang mirip tuh bagian kulit sintetisnya ini mirip, cuman untuk kainnya ternyata beda jauh waktu lihat langsung seperti ini gitu. Tidak ada stitching yang berwarna berbeda, jadi ini simple banget untuk interiornya. Gue suka kesimpelan seperti ini gitu, enak. Ini megangnya. Nah, udah mulai hujan, kalau bisa ada suara rintik-rintik mohon maaf ya, hujannya mulai agak gede lagi sekarang. Jadi tuh untuk interiornya seperti itu. Dan untuk fiturnya di bagian interior dia sudah wearable glasses, bisa menggunakan kacamata buat teman-teman yang berkacamata, dan sudah ada slot untuk speaker intercom. Sekarang kita coba bongkar si padding-paddingnya. Oke, udah terbuka semuanya. Pertama gue liatin dulu soal fitur slot speaker intercom di sini. Ini di cover juga untuk bagian slot speakernya. Tinggal dibuka, ada lapisan velcro halusnya, jadi nggak usah nempelin velcro lagi. Dan ini untuk channeling IPS-nya. Ini IPS-nya berwarna hitam, dan kalau nggak salah warna hitam itu punya IPS yang lebih baik dibandingkan dengan warna putih. Tapi bukan dicat, emang materialnya warna hitam gitu ya. Dan channeling sistemnya kelihatan garisnya lurus ke belakang dan cukup dalam untuk kanalnya, kanal untuk aliran udaranya. Lubang-lubangnya kelihatan jelas, di depan ada 3, di tengah ada 3, di belakang ada 3, total ada 9 lubang. Untuk di bagian IPS atasnya ada 9 lubang. Lekukannya dia kemungkinan intermediate oval, kalau ngeliat lekukan dari sampingnya di sini, lekukan si IPS-nya, kemudian intermediate oval. Lalu oke sih, IPS-nya oke. Nggak ada masalah, detailnya oke banget, warnanya hitam, kanalnya juga kelihatan jelas, kanal udaranya.
Mudah-mudahan bisa optimal nanti waktu dicobain di jalan untuk si ventilasinya. Ini setelah speaker intercom, ada jalur untuk sisi kabelnya juga. Cuman emang kayaknya nggak terlalu besar sih. Harus dicobain deh. Walaupun waktu di jalan gue bakal pakai speaker intercom kok gitu. Oh ternyata aman sih. Ini menggunakan speaker yang cukup lumayan besar. Ini masih aman untuk slot speaker intercom ya. Oke. Dan itu untuk detail IPS-nya. Gue masih impresif sih untuk detail untuk IPS-nya. Sekarang kita lihat untuk si padding-paddingnya, ini bagian cheek padnya nggak sebesar beberapa helm lokal termasuk TRZ. Cuma mekanismenya sama, dia punya 3 buah snap button di sini, lalu bagian bawahnya diselipin ada velcro juga di bagian dalamnya, dan tulisannya ini right size S. Belum, dia masih pakai alfabetik untuk si ukurannya. Ini juga sama, ini yang leftnya size S, ada tag wearable glasses. Enak. Ini compact, size-nya compact banget untuk si cheek padnya, nggak terlalu lebay. Untuk crown padnya, mekanismenya 2 buah snap button bagian depan, 1 buah velcro, di bagian belakangnya 2 buah snap button gitu. Dan paddingnya ini kelihatan ada EVA pad di bagian atas yang terlihat terekspos gitu. Untuk size S, wah oke sih. Ternyata oke, paddingnya oke banget, rapih gitu. Design and develop in Italy. Oke, jadi itu untuk detailnya, interiornya. Sekarang kita pasang lagi semua buat masuk ke bagian fitment. Oke, padding-paddingnya udah kepasang semua. Sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal jelasin secara singkat dulu karena nanti bakal gue pakai ada video road review. Bakal gue pakai di jalanan buat ngejelasin lebih detail lah, dengan durasi dan lain-lain soal helm Xiaomi Speedjet ini. Jadi sekarang sekilas dulu. Dan untuk informasi, ini helmnya size S untuk 5556, tulisannya di belakang di sini. Dan untuk lingkar kepala gua pun dia 55 cm sampai 56 cm sih. Tepatnya sekitar 55,8 kalau nggak salah sekarang gitu ya. Sekarang kita bakal coba dulu si helmnya Xiaomi Speedjet di sini. Masih impresif dengan ringannya. Ringan banget. Oke. Ya, udah. Itu yang pertama, kerasnya lagi-lagi ringan. Remnya ringan, nguncinya buat gue pas banget. Baik itu bagian chin guard walaupun bagian si crown headnya, bagian mahkota kepalanya, ini buat gue pas banget. Agak masuk kepala kita itu di sini. Dan dia shape-nya ini intermediate oval. Gue tidak ada, sejauh ini beberapa detik di awal ini tidak ada pressure point sama sekali, masih aman. Dan emang kerasa untuk bagian belakang dia lebih mengcover di sini. Dan emang surprisingly ini walaupun bentukannya mirip bagian depannya, ternyata fitmentnya jauh berbeda dengan NFJ ataupun TTRZ. Termasuk TTRZ, TTRZ lebih sering gue pakai sehari-hari, jadi gue masih hafal gimana rasanya. Dan ini berbeda untuk fitment crown headnya beda, dan ini kayaknya beda juga deh, bagian chin guardnya kayaknya lebih pendek nggak sepanjang TTRZ. Cuma ntar kita coba dibandingin. Intinya ini enak, nggak ada pressure point, ringan, lebih cocok buat motor-motor yang upright position, motor-motor tegak, motor skuter, motor ya matic gitu ya, motor naked yang posisi badannya tuh tegak gitu ya. Ini pas. Dan untuk yang pakai motor sedikit nunduk, sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Cuman emang kan di developnya untuk commuting ya, jadi emang kayaknya bakal pas banget kalau pakai motor dengan upright position gitu ya, yang tegak gitu. Ini enak gitu. Untuk cheek pad kuncinya pas buat pipi gue, chin guardnya pas, kunci ampere hang bawah di sini. Oh, enak sih. Gue termasuk apa ya? Ya masih kaget ternyata beda dengan si NFJ. Gue pikir bakal mirip NFJ, ternyata enggak beda jauh. Terutama bagian front headnya, bagian IPS mahkota kepala atasnya tuh ini. Gue lebih cocok yang ini sih. Emang harga nggak bohong sih ya. Ini enak banget untuk si fitmentnya buat kepala gue nih. Mungkin buat teman-teman semua berbeda juga gitu. Dan untuk sizingnya, ini gue pakai size S pas banget. Mungkin masih bisa pakai size M.
dengan opsi ditambah baklava juga. Jadi untuk opsi upsize masih bisa, cuman ergonomi dengan shell size-nya yang 2 shell, IPS-nya 2 shell, jadinya pas gitu, enak fitmentnya di sini, enak. Visornya oke. Waktu ngunci, waktu nutup, ini chickpadnya ikut lebih mengunci juga. Jadi waktu kita turunin si visornya di sini, turunin, wah langsung ngunci, makin ngunci lagi sih bagian chickpadnya. Bagian tulang pipi atas sebelah sini nih ikut terkunci di sini gitu. Untuk kita nutup si visornya. Dan untuk sun visornya aman, buat gue ini nggak ngegantung, cukup ini aman sih, ini yang paling aman sejauh ini untuk di tahun 2024 untuk si sun visornya dengan sizing ergonomi yang pas. Dan untuk wearable glasses-nya kita coba juga dengan frame tipis seperti ini masih aman. Tapi mungkin buat teman-teman yang frame-nya agak tebal harus dicoba dulu. Bukan tebal sih, cuman panjang, jadi lu pastiin bagian lekukan belakangnya tuh nggak terlalu menukik, bagian sini nggak terlalu menukik gitu ya, dan nggak terlalu panjang, takutnya mengganjal di bagian belakang. Cuman untuk kacamata gue ini aman, nggak ada pressure sama sekali untuk si bagian frame-nya. Waktu pakai sun visornya pun nggak mentok, aman ya. Oke sih, itu sih fitmentnya overall seperti itu sih untuk gambaran umumnya ya. Ntar gue coba pakai beberapa menit di jalan, durasinya lebih lama buat nyari tahu apakah terjadi pressure point, soal ventilasinya, soal dipakai hujan-hujanan. Kalau misalnya ada hujan, ntar kita cobalah di jalan kira-kira seperti apa fitment dari si Speedjet ini di video road review-nya gitu. Sejauh ini enak sih, nggak ada masalah. Cuman bentar deh, sedikit bandingin sama si TTR Jet. Gue penasaran bagian pipinya, apakah emang ini lebih mundur gitu dibandingkan TTR Jet. Ternyata kayaknya lebih maju. Ingat dulu posisinya. Oke. Kita coba yang TTR Jet di sini. Iya sih, kayaknya dia lebih maju dikit ya. Atau karena ini lebih besar untuk shell-nya, jadinya fitmentnya berbeda. Oke. Dan setelah nyobain TTR Jet lagi, kemungkinan juga untuk opsi upsize di helm Xiaomi Speedjet ini sangat-sangat memungkinkan. Kalau misalnya kalian ngerasain terlalu ngetat, ini sangat memungkinkan buat kalian belinya yang upsize. Kalau misalnya lingkar kepala kalian 57, 58, bisa juga pakai size L, nggak harus pakai M. Jadi gitu sih, harus upsize, bukan harus, cuman opsi upsize-nya ada gitu. Cobain lagi. Ya, paddingnya beda, density paddingnya beda dengan TTR Jet ataupun yang si Xiaomi Speedjet ini. Jadi makin banyak klasifikasinya nih, ada Speedjet, ada TTR Jet, dan terakhir ada si Intera dengan bentuk-bentuk seperti ini. Dan terakhir ada juga NFC gitu ya. Banyak klasifikasinya berdasarkan harga. Oke. Jadi untuk Xiaomi Speedjet ini dengan harga 2,7 juta untuk yang solid color. Itu harganya 2,7 juta. Dengan harga tersebut bisa gue ulangi lagi, itu sangat kompetitif di kelasnya karena dia sudah menggunakan material fiber composite, bukan lagi termoplastik, karena masih ada juga beberapa brand premium dengan harga segitu tuh masih pakai termoplastik, cuman itu sudah pakai fiber composite. Kelebihannya di situ, brandnya oke, dan ya kelebihannya soal material sih gue masih memuji soal materialnya karena ini bakal kepake banget soal ringannya. Fitmentnya oke, masih ada rasa-rasa keluarga Tarakusuma karena emang dia sister company dengan KYT, Xiaomi, KYT, INK sister company. Rasa-rasanya ada, cuman ternyata karakternya berbeda gitu, baik dari segi desain, segi fitment, walaupun punya rasa yang sama tapi tetap punya karakter yang berbeda. Untuk helm Xiaomi Speedjet di sini masih kerasa premium, masih kerasa di Xiaomi, brand positioning kuatnya tetap ada di Xiaomi, masih gua rasain seperti itu untuk varian open face-nya.
Kalau yang full face itu beda cerita lagi, yang KX1 Race ataupun yang S1 XR itu beda lagi. Yang ini open face-nya kerasa karakternya berbeda juga antara setiap line up-nya gitu. Menarik, layak untuk dipertimbangkan menurut gue untuk teman-teman semua otomotif enthusiast yang cari open face dengan sertifikasi yang jelas, teruji, fiturnya oke, harganya kompetitif, ya ini bisa jadi opsi sih. Cuman ya itu nggak harus sih, cuman selalu gue sarankan kalau bisa sih fitting dulu ya. Cuman tadi setelah gue pakai ada opsi bisa upsize, intinya di situ sih. Kalau misalnya pakai true size kayak gue, top size S, kali 5556 juga nggak masalah. Cuman kalau misalnya pengen upsize pun masih bisa gitu untuk helm Xiaomi Speedjet di sini. Oke, sekian review dari gue untuk helm Xiaomi Speedjet di sini. Ntar kita lanjutin untuk di video reviewnya untuk helm ini. Mudah-mudahan bisa publish secepatnya, mudah-mudahan cuacanya pun juga kondusif buat bisa syuting di luar. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir, terima kasih sudah selalu mengesupport Acuan Hobi, dan jangan lupa kalau misalnya berkenan di follow juga Instagramnya Acuan Hobi. Sampai jumpa di video berikutnya.